kembali lagi dengan pembahasan matematika dasar 1 dan pada sesi kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita dengan subbab 6.3 mengenai fungsi eksponen natural. Nah, nanti kita akan menentukan turunan dari fungsi eksponen natural dan variannya, kemudian kita akan menentukan integral tak tentu dari E pangkat U dan variannya. Oke, kalau gitu kita kenalan dulu dengan fungsi eksponen natural. Ya, di sini saya pakai notasi EXP ya, terlebih dulu EXP. Ada soal latihan sebelumnya. Fungsi Y sama dengan ln X itu monoton naik, sehingga mempunyai inverse. Oke. Nah, kalau kita gambarkan fungsinya itu dalam grafik sedemikian ya, bahwa X sama dengan eksponen Y itu diwarnai warna merah kayak gini. Terus udah gitu ada Y sama dengan ln X itu warna hijau seperti ini. Oke. Nah, X sama dengan eksponen Y jika dan hanya jika Y sama dengan ln X. Ya. Dan kalau diperhatikan di sana, fungsi X dan fungsi Y ini adalah fungsi yang saling cermin dia kan terhadap garis Y sama dengan X kan. Dia saling cermin gitu ya. Nah, jadi kita bisa katakan bahwa fungsi X dan fungsi Y adalah fungsi yang saling inverse gitu. Atau dengan kata lain, X sama dengan E pangkat Y merupakan inverse dari si Y sama dengan ln X. Oke, X sama dengan eksponen Y adalah inverse dari Y sama dengan ln X. Nah, kita lanjut. Di sana ada sifat ya bahwa eksponen ln X itu sama dengan X. Oke. Kemudian ln eksponen Y itu sama dengan Y. Artinya bahwa fungsi ini ya, fungsi eksponen dan fungsi ln ini sedemikian mengkomposisikan fungsi yang satu dengan fungsi yang lainnya sehingga menghasilkan X lagi gitu. Ataupun identitas. Oke. Nah, fungsi yang dikomposisikan dengan inverse-nya akan menghasilkan si identitas. Di sini juga gitu ya, berlaku bahwa ln eksponen Y sama dengan Y. Dalam hal ini Y-nya yang bilangan real, dan kalau yang tadi yang pertama itu untuk X yang lebih dari 0. Ya. Oke, kita lanjut kalau begitu. Nah, kalau kita diberikan satu grafik ya seperti ini, kita tahu bahwa ln X itu diberikan oleh luas kurva yang berada di bawah Y sama dengan seperti ya, sebelumnya sudah pernah kita kita lihat juga gitu ya. Nah, kalau begitu ini fungsi Y sama dengan seperti, oke. Di mana T-nya dimulai dari 1 sampai seterusnya gitu ya. Dan ini tentu saja bernilai positif sampai seterusnya. Nah, akan ada satu saat yang menyebabkan nilai dari ln X, oke, ada suatu saat di mana ln X itu sama dengan 1. Oke. Pada saat itu X-nya ini adalah E. Oke, makanya kita punya ln E sama dengan 1. Ya, ln E-nya sama dengan 1. Nah, X-nya itu adalah si E ini tadi. E ini ya di dalam notasinya sebagai bilangan real dapat dituliskan sebagai berikut. E hampir sama dengan 2,718281828. Oke, hati-hati, ini bukan rasional. Karena dia nggak mengulang 1828-nya ya. Karena di sini tiba-tiba 4590. Nah, gitu ya, dan seterusnya. So, ini adalah irasional. Oke. Dan untuk selanjutnya kalau ketemu dengan E ya, E yang dimaksud adalah ini 2,718 sekian gitu ya. Oke,
Nah, artinya adalah apa namanya? Kalau ada ya E pangkat sorry, saya jadi ngeblank. Oke, pokoknya jadinya ini tadi ya, len E sama dengan 1, gitu kan ya. Untuk E yang bernilai 2,71828 dan seterusnya. Baik, kita lanjut lagi kalau gitu. Fungsi exp ini tadi ya, ini merupakan fungsi eksponen. Oke. Untuk setiap bilangan untuk setiap R bilangan rasional itu berlaku E pangkat R sama dengan exp len E pangkat R. Dan menurut sifat logaritma kita tahu ini sama dengan exp R. Ya, jadi menunjukkan bahwa fungsi exp ini adalah fungsi eksponen dengan eksponen E. Oke. Yang E yang tadi ya, yang 2,718 sekian itu tadi. Nah, dibedakan yang mana yang merupakan fungsi eksponen, yang mana yang merupakan fungsi pangkat. Ya, jadi ada yang istilahnya adalah fungsi eksponen dan ada yang fungsi pangkat. Pada fungsi pangkat, peubahnya itu adalah bilangan yang dipangkatkan. Sementara pada fungsi eksponen, yang merupakan peubah adalah pangkatnya. Jadi, kalau kayak misalnya gini, X pangkat 2 ini adalah fungsi pangkat. Oke. Tapi kalau 2 pangkat X, nah ini baru yang namanya fungsi eksponen. Gitu ya, ngebedainnya. Ini kan pada fungsi pangkat ini peubahnya adalah bilangan yang dipangkatkan, gitu ya. Tapi kalau di fungsi eksponen, peubahnya itu pangkatnya, gitu. Oke. Nah, di sini kita dapat kesimpulan gitu ya, bahwa E pangkat len X sama dengan X untuk setiap X lebih dari 0. Dan len dari E pangkat Y sama dengan Y. Untuk setiap Y bilangan real. Gitu ya. Oke, kenapa sama X-nya lebih dari 0? Kenapa setiap bilangan yang setiap fungsi pangkat itu bukan fungsi pangkat. Setiap fungsi eksponen menjadi positif. Kenapa demikian? Ya karena kan kalau misalnya walaupun misalnya kamu kasih 10 pangkat minus 3 gitu kan, itu kan hasilnya tuh 1/10 pangkat 3 kan. 1/10 pangkat 3 kan bukan merupakan bilangan negatif ya, dia tetap merupakan bilangan positif meskipun pangkatnya itu berupa sesuatu yang negatif, tapi kalau dituliskan kembali ya si X-nya itu adalah bilangan positif. Oke, jadi setiap bilangan eksponen adalah bilangan eksponen itu positif. Oke. Nah, juga selanjutnya kita boleh menyatakan bahwa E pangkat A plus B sama dengan E pangkat A dikali E pangkat B. Bagaimana membuktikannya? Sebenarnya cukup mudah. Kita cukup memisalkan X-nya sama dengan E pangkat A. Terus kita misalkan Y-nya sama dengan E pangkat B. Oke, maka kita punya A sebagai len X, ya kan? Terus sudah gitu B sebagai len Y. Kita ngikutin definisi ya. Nah, terus A tambah B ini akan sama dengan len X tambah len Y. Oke, menurut sifat logaritma, len X tambah len Y sama dengan len Y ya, X kali Y. Oke, nah ini sudah terbukti kan? Kenapa terbukti? Karena
X kali Y ini, ya kan? X kali Y ini adalah E pangkat A plus B. Inilah hubungannya dari sini. Kita punya ln XY sama dengan A plus B, berarti XY ini adalah E pangkat A plus B. Oke, jadi karena sudah diketahui demikian, ya, X tadi apa? E pangkat A kan? E pangkat A. Terus udah gitu, Y-nya E pangkat B. Oke, so ini sama dengan E pangkat A plus B. Ini ekivalen ya. Yang baris yang atas ini dengan baris yang bawah ini ekivalen. Oke, maka terbukti. Biasanya kalau terbukti boleh tulis kayak simbol kotak gitu di belakangnya. Bisa ya? Nah, kita lanjutkan lagi. Kalau gitu, turunan dari Y sama dengan E pangkat X. Turunan dari Y sama dengan E pangkat X. Oke. X sama dengan ln Y, kan gitu ya. Kalau diketahui Y sama dengan E pangkat X, X sama dengan ln Y. Jadi, kita turunkan terhadap Y. So, dx dy sama dengan 1 per Y. Turunan dari ln Y kan 1 per Y, kan? X diturunkan terhadap Y berarti dx dy. Oke, habis itu menurut ya kita tahu sebelumnya ya kan dari inverse turunan gitu kan ya, bahwa dy dx itu sama dengan 1 per dx dy. 1 per dx dy berarti balikin ini 1 per Y, 1 per 1 per Y sama dengan Y. Oke, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah ddx Y, substitusikan Y-nya sebagai E pangkat X, kan? Sama dengan Y lagi, ya udah sama dengan E pangkat X. Sehingga kesimpulan kita bahwa turunan dari E pangkat X hasilnya akan sama dengan E pangkat X lagi. Gitu dia ya. Oke? Gampang ya, jadi turunan E pangkat X ya sudah dirinya sendiri lagi, E pangkat X. Itu turunannya. Bagaimana dengan integralnya? Oke, di sini kita konsepnya tentang integral tak tentu terlebih dulu. So, integral tak tentu dari Y sama dengan E pangkat X itu adalah E pangkat X ditambah C. Jangan lupa ya, dengan si C-nya E pangkat X ditambah C. Oke, kalau gitu, kita lanjut lagi. Contohnya, biar lebih gampang ya. Misalnya gini, diberikan Y sama dengan E pangkat X pangkat 2. Bedain ya, E pangkat X pangkat 2. Mungkin saya harus tulis kayak gini kali ya. E pangkat X pangkat 2 gitu kan, dengan E pangkat X pangkat 2. Oke, dua istilah ini tidak sama. Ya, dua istilah ini tidak sama. Kenapa? Karena si yang ruas kanan ini, ya, yang ruas kanan ini kemana nih, saya nulisnya ke bawah aja lah ya. Yang ruas kanan ini kan E pangkat X kali E pangkat X kan? E pangkat X kali E pangkat X, E pangkat X plus X, berarti E pangkat 2X. Oke, terlihat bahwa ini E pangkat X kuadrat, yang ini E pangkat 2X. Eksponennya kan nggak sama, pangkatnya kan nggak sama. Oke, jadi yang ruas kiri sama ruas kanan itu beda ya. Sementara yang di soal kita ini berbicara untuk yang ini. Ruas kiri. E pangkat X pangkat 2. Ya. Nah, kita kerjain. Caranya bagaimana? Kita pakai aturan rantai. Kita pakai aturan rantai, jadi dy dx sama dengan ddx dari E pangkat X pangkat 2. Oke. Artinya kita turunkan yang di dalam sini terlebih dulu, kemudian fungsinya kita cari turunannya juga. So, ini jadi E pangkat X pangkat 2 gitu ya. Harus dikali dengan ddx dari si X pangkat 2. ddx dari X pangkat 2 adalah 2X. So, kalikan 2X dikali dengan E pangkat X pangkat 2. Gitu ya. Gampang lah ya, bisa ya. Nah, itu contoh untuk yang turunan. Contoh selanjutnya contoh yang integral ya. Oke, di sini diberikan soalnya integral X
E pangkat X pangkat 2 dx. Nah, biasanya kita pakai pemisalan. Nah, pemisalannya itu yang seperti apa? Kita ambil U sedemikian supaya du berpadanan dengan dx yang diberikan di soal. Oke, makanya kita di sini ngambil U-nya sama dengan X pangkat 2. Kenapa? Karena du-nya kan nanti jadi 2x dx. Ya enggak? Di sini kelihatan di sini ada si ininya loh, ada x dx. Biasanya kita biar dia berpadanan gitu kan, U-nya apa supaya nanti bisa disubstitusikan ke dalam persamaan yang awal, persoalan yang di awal gitu ya. Substitusi tujuannya kan memang untuk menyederhanakan, gitu. Sehingga ini tadi boleh dituliskan kembali sebagai berikut, ya kan? Oke, mungkin saya harus tambahin juga bahwa kalau kamu pakai du-nya sama dengan 2x dx, karena tadi yang di soal itu x dx ya, urusannya berarti nanti pemisalan untuk u-nya adalah 1/2 du. Oke, 1/2 du. Jadi ini dituliskan kembali sebagai integral 1/2 integral, ya kan, e pangkat u ya, kan x kuadrat sama dengan u. du. Integral kan e pangkat u, ya hasilnya e pangkat u kali setengah. Jangan lupa ada c-nya. Oke. Terus ini masih dalam bentuk u, kita harus buat ke dalam bentuk x, ke dalam variabel x. Jadi 1/2 e pangkat x pangkat 2 plus c. Gampang ya? Tinggal ditukar-tukar aja itu posisinya. Oke. Kalau begitu, supaya lebih mantap pemahamannya mengenai fungsi eksponen ini ya, silakan dikerjakan latihan soal. Ada nomor 1, 2, 3. Nomor 1 ini menentukan turunan dan nomor 2, nomor 3 menentukan integralnya. Oke. Kira-kira nanti seperti apa hasilnya? Saya berikan waktu untuk mengerjakannya. Saya persilahkan. Kalau ada yang kurang dipahami, boleh ditanyakan kepada saya. Dan terima kasih sudah menyaksikan pembahasan dari video ini. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.